selanjutnya saya akan membawakan materi yang berjudul Evaluasi Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI dalam Perspektif Teori Administrasi Publik Modern. Latar belakang DPR RI dan DPD RI adalah lembaga legislatif yang memegang fungsi penting dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Namun, kualitas dan kuantitas legislasi yang dihasilkan kerap menuai kritik, seperti rendahnya produktivitas, tumpang tindih regulasi, dan hingga minimnya partisipasi publik. Dalam konteks administrasi publik modern, legislatif seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip seperti efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta pelayanan publik yang responsif. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana DPR atau DPD telah menjalankan fungsinya sesuai dengan teori dan praktik administrasi publik modern, terutama dalam menciptakan kebijakan publik yang relevan, efektif, dan berpihak pada rakyat. Motivasi saya sendiri dalam berkunjung yang pertama, menambah wawasan mengenai dinamika politik nasional dan bagaimana kebijakan publik dirumuskan. Yang kedua, melihat langsung kerja-kerja parlemen dan interaksi antara anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang terakhir, memperkuat pemahaman saya tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan, tidak hanya dari teori tetapi juga dari praktik langsung di lapangan. Saya percaya bahwa pengalaman ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan diri, terutama dalam membentuk pola pikir yang kritis, aktif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Rangkaian kegiatan yang pertama, prosesi masuk ke ruang pertemuan yang diiringi oleh protokol atau pemandu, pengarahan posisi duduk, persiapan untuk kegiatan utama. Yang kedua, pembukaan acara. Pembawa acara membuka kegiatan secara formal, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan dari perwakilan DPR atau DPD RI. Yang ketiga, pemaparan materi, penjelasan mengenai tugas dan fungsi DPR RI atau DPD RI. Yang kedua, proses pembentukan undang-undang, mekanisme kerja komisi, fraksi, dan alat kelengkapan dewan. Yang terakhir, materi terakhir, peran DPR atau DPD dalam sistem ketatanegaraan, disampaikan langsung oleh narasumber resmi. Yang keempat, sesi tanya jawab atau diskusi. Peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar legislatif dan peran DPR atau DPD. Direspon langsung oleh narasumber atau pejabat yang terkait. Yang kelima, penyerahan cenderamata, serah terima cenderamata antara kedua pihak, dokumentasi, dan foto bersama. Yang keenam, kunjungan lapangan, mengunjungi yang pertama ruang rapat paripurna, yang kedua ruang fraksi atau komisi, yang ketiga museum atau galeri parlemen, ditemani oleh pemandu dari protokol DPR atau DPD. Yang terakhir, penutupan, ucapan penutup oleh pembawa acara dan pengarahan sebelum pulang. Tamu kembali ke titik kumpul awal atau diarahkan keluar gedung. 3. Temuan masalah berdasarkan perspektif teori administrasi publik modern. Yang pertama, tumpang tindih kewenangan antara DPR dan DPD. Yang kedua, rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Yang ketiga, dominasi kepentingan politik dalam pembentukan undang-undang. Pembahasan masalah yang pertama, kewenangan DPD RI dalam fungsi legislasi terbatas hanya pada pengajuan dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu. Namun dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan peran, di mana DPR memegang kontrol penuh dalam pengambilan keputusan, sementara DPD hanya bersifat pelengkap. Hal ini menyebabkan efisiensi proses legislasi menurun dan berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga. Yang kedua, masih banyak proses legislasi yang dilakukan tanpa konsultasi publik yang luas, hanya melibatkan kelompok kecil atau elit. Padahal partisipasi publik penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Nah, yang ketiga, banyak undang-undang yang dianggap lebih mewakili kepentingan partai politik atau kelompok elit dibanding kepentingan publik. Hal ini disebabkan oleh sistem politik yang
transaksional, lemahnya pengawasan masyarakat, dan kurangnya data dalam perumusan kebijakan. Jawaban atau solusi masalah ketiga tersebut, yang pertama, menurut teori administrasi publik modern, efektivitas birokrasi pemerintahan memerlukan pembagian peran yang jelas dan koordinasi kelembagaan yang kuat. Tumpang tindih kewenangan ini menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip kolaboratif, governance, dan struktur kelembagaan yang responsif. Yang kedua, teori administrasi publik modern menekankan pentingnya governance partisipatif dan transparansi kebijakan. Minimnya partisipasi publik mencerminkan lemahnya penerapan prinsip demokrasi deliberatif yang berdampak pada kurangnya legitimasi dan efektivitas produk legislasi. Yang terakhir, ketiga, berdasarkan pendekatan administrasi publik berbasis nilai dan bukti, kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan data yang objektif. Dominasi kepentingan politik mengarah pada praktik politik transaksional yang mengganggu prinsip netralitas birokrasi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Harapan saya untuk DPR RI dan DPD RI, yang pertama, menjalankan tugas dengan integritas dan berpihak pada rakyat, bukan kepentingan golongan atau politik semata. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan. Yang ketiga, membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, terutama bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses demokrasi. Dan harapan saya untuk Universitas Ibnu Khaldun, yang pertama, meningkatkan kualitas kurikulum dan metode pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu kepengetahuan. Yang kedua, mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif dalam riset dan publikasi ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir, ketiga, mewujudkan suasana akademik yang kondusif, inklusif, dan mendorong budaya berpikir kritis secara inovatif. Bisa dilihat ketiga foto ini adalah foto yang saya ambil ketika saya berkunjungan di DPR RI dan DPD RI. Sebagai penutup, evaluasi terhadap fungsi legislasi DPR RI dan DPD RI dalam perspektif teori administrasi publik modern menunjukkan pentingnya efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam setiap proses perumusan kebijakan. Fungsi legislasi bukan hanya soal membuat undang-undang, tetapi juga bagaimana legislasi tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dijalankan secara akuntabel. Harapannya DPR RI dan DPD RI mampu terus berbenah dan bertransformasi menjadi lembaga yang responsif, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik sebagaimana prinsip utama dalam administrasi publik modern. Terima kasih.